La 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 la. Ada kamera. Lap dulu. Sudah Kakak Tasya, cantik. Kakak Tasya. Kakak Jen, apa Aduh, tolong kak? lihatkan, saya serapi Mana saya belum? lihat? Kakak Jen Tunggu sudah sembahyang rapi, soalnya. sudah cantik, sudah harum. Terima kasih. Itu kamera sudah on. Berarti kita sudah harus mulai ibadah di pagi hari. Iya, benar sekali. Buat adik-adik yang di rumah, siapkan hati tapi juga siapkan diri. Karena di pagi hari ini kita mau mulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Luar biasa baik, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Buat adik-adik yang di rumah, kalau kakak Jen dan kakak Tasya tanya apa kabarmu, adik-adik di rumah dengan semangat jawab, luar biasa baik, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Kita coba ya, apa kabarmu? Luar biasa baik, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasanya kita mengawalinya dengan doa, dan doa di pagi hari ini akan dipimpin oleh Kakak Jen. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami. Di pagi hari ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Setiap kakak pengasuh yang melayani Tuhan di pagi hari ini, Tuhan berkati. Tapi juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah secara online pun Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap beribadah kepadamu. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mulai dengan pujian kita di minggu pagi hari ini dengan sukacita dan penuh sukaria seperti lagu berikut. Mari kita bersukaria. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih mendata. Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang jadikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Haleluya, Tuhan besertamu sepanjang jalanmu. Serahkan padanya di dalam Yesus Tuhan. Adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan di pagi hari Aduh, ini. Kakak Tasya. Kakak Jen, kenapa? Tidak apa-apa Kakak Tasya. Kita Kakak lanjut. Jen dia tipu. Sering dia kaki, dia rasa sakit, makanya dia bilang begitu. Ya, betul. Kakak Jenny, anak Tuhan baru tidak boleh tipu-tipu. Seperti lagu berikut ini yang mau mengatakan anak Tuhan tidak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi lebih semangat. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Itu Kakak Jen sudah dengar lagu tadi toh. Sudah, Jadi anak Kakak Tuhan Tasya. tidak boleh bohong. Mungkin manusia tidak lihat,
tapi Tuhan Allah melihat. Seperti lagu berikut ini, Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Adik-adik di rumah masih dengan penuh semangat dan sukacita kita mau menyanyi puji Tuhan dengan pujian yang mengatakan aduh senangnya naik kereta Tuhan. Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta besar buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya belok. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia jalan sana sini, dia suka omong kosong. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik di rumah, kakak berdua persilakan adik-adik untuk berdiri. Kenapa? Karena kita harus puji Tuhan dengan menggunakan gerakan tubuh kita. Dengan lagu apa kakak Tasya? Halo, halo, hello, hello. Ola, ola. Adik-adik di rumah perhatikan kakak Tasya dan kakak Jen ya gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik di rumah ada yang mau ikut Tuhan Yesus? Pastinya semua mau ikut. Kakak Jen mau ikut Tuhan Yesus? Mau dong kakak Tasya. Seperti pujian yang berikut ini, mau ikut Tuhan. Tuhan. Itu gerakannya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan. Adik-adik di rumah masih dengan sukacita karena kita ikut Tuhan bukan karena papa dan mama, maka kita harus senang. Bila kau senang, maka kita harus menggerakkan badan kita seperti lagu berikut. Bila kau senang, hatimu bahagia.
Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Ha. Pertama dengan tangan, Putarkan ke atas, putarkan ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Ha. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Ha. Ketiga dengan badan, hadapkan ke kanan, pegang bahu teman, goyangkan badanmu. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Ha. Adik-adik di rumah, Kakak Tasya dan Kakak Jen, persilakan adik-adik semua untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sekedar info, persembahan yang adik-adik semua sudah kumpulkan bisa diberikan ke kakak pengasuh terdekat. Kita puji Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 16 bait yang pertama sambil memberikan persembahan syukur kita. Sekarang beri syukur. Bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah tak terbilang pun, mujizat berkarya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Kakak Tasya akan pimpin kita dalam doa pemberitaan firman dan doa persembahan. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, karena kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena di pagi hari ini kami semua sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan kami sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami semua, berikan kami Roh Kudus, berikan kami hikmat, supaya pemberitaan firman Tuhan ini berlangsung, kami boleh mengikutinya dengan baik. Ini saja doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya sehat-sehat kan? Ya, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagian ini diberikan tema kebahagiaan orang yang diampuni dosanya dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Adik-adik, kitab Mazmur yang kita baca ini adalah kitab terpanjang di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kitab Mazmur ini memiliki 150 pasal. Panjang kan adik-adik bagian dari kitab Mazmur ini? Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa kitab Mazmur ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Tehillim, yang artinya puji-pujian. Nah, kitab ini sangat memegang peranan penting dalam seluruh tatanan ibadah umat Israel. Nah, adik-adik, tentunya di dalam kitab Mazmur ini kita akan dapati berbagai bentuk nyanyian pujian dan juga doa-doa permohonan kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, tetapi juga menyatakan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Di dalam kitab Mazmur ini juga ada syair-syair yang ditulis yang mau menyatakan kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai situasi ataupun kondisi yang dialami. Jadi jelas bahwa kitab Mazmur ini mencatat ada perasaan sukacita, ada perasaan duka cita, ada perasaan keraguan dan kepercayaan kepada Tuhan, hati yang terluka tetapi hati yang terhibur oleh karena Tuhan, ada mengungkapkan perasaan keputusasaan tetapi mendapat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Itulah sebabnya kitab Mazmur ini disebut sebagai kitab puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita hari ini masih berkaitan dengan cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat cerita pada minggu lalu yang telah diceritakan oleh guru sekolah minggu? Apa ya? Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, benar sekali. Guru-guru sekolah minggu pada minggu yang lalu telah bercerita tentang penyesalan Raja Daud ketika diingatkan oleh Nabi Nathan bahwa Raja Daud telah berdosa. Dan itu diceritakan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Ternyata raja sehebat Raja Daud pun tidak luput dari kesalahan ya adik-adik. Nah, itu jelas berarti bahwa tidak semua orang itu hidupnya sempurna. Tetapi setiap orang pasti jatuh di dalam berbagai-bagai dosa dan kesalahan. Dan itu juga yang dialami oleh Raja Daud. Tapi apakah Raja Daud tetap berlarut-larut dalam kesalahan itu? Adik-adik, Alkitab menceritakan bahwa Raja Daud sangat menyesal karena dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, sekarang bagian cerita ini juga mau menjelaskan bagi kita semua bahwa dalam penyesalan itu Raja Daud datang kepada Tuhan. Raja Daud walaupun dia adalah raja yang hebat, raja yang besar, raja yang kuat, menjadi pemimpin bangsa yang besar, bangsa Israel.
Tetapi Raja Daud di dalam kerendahan hatinya, dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui dengan jujur semua yang telah dia lakukan hanya kepada Tuhan. Karena Raja Daud percaya bahwa ketika dia mengakui semuanya kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan mengampuni Raja Daud. Dan Tuhan pasti akan menolong Raja Daud supaya selalu hidup berjalan benar pada kehendak Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, yaitu Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini Raja Daud mengungkapkan suatu pengakuan imannya kepada Tuhan yang melihat bahwa orang-orang yang mau jujur, yang mau menyesal, yang menyadari kesalahannya, lalu datang pada Tuhan, maka mereka pasti akan diampuni oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka diampuni oleh Tuhan, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, kita tahu bahwa kalau disebut berbahagia itu berarti ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak lagi ditekan dengan bebannya dosa. Tetapi adik-adik, ketika mereka melepaskan semua perasaan penyesalan kalau melakukan dosa dan lalu datang pada Tuhan dan menyesali semuanya itu, adik-adik, ada satu kepastian bahwa Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan menuntun kehidupan mereka sehingga mereka akan selalu berjalan benar pada jalan yang terarah seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengakui dosa, tetap menyimpan dosa itu rapat-rapat di dalam hati, tidak mau berkata jujur pada Tuhan? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini juga diungkapkan oleh Daud pada ayat 3 sampai ayat yang keempat. Raja Daud katakan seperti ini, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas." Raja Daud dia mengungkapkan bahwa ketika dosa itu ditutup rapat-rapat di dalam hati, tidak mau diungkapkan dengan jujur kepada Tuhan di dalam penyesalan, tentu hal itu tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupannya. Sehingga pada ayat yang kelima di situ coba kita lihat, Raja Daud dia ungkapkan seperti ini, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Artinya bahwa ketika Raja Daud tahu, dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Walaupun dia adalah raja yang hebat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan dengan jujur. Dia ungkapkan semua kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dia mengambil suatu keputusan bahwa dia harus mengakui semuanya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud adik-adik. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengakui semuanya kepada Tuhan, maka dia pasti akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena Tuhan akan mengampuni kesalahannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini juga yang disampaikan Raja Daud kepada semua orang supaya datang kepada Tuhan dan mau berkata jujur. Ketika melakukan kesalahan harus datang dan akui itu pada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengampuni. Nah, dari bagian firman Tuhan ini,
juga menjadi pesan bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Pertama, anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur. Jadi kalau melakukan kesalahan, adik-adik tidak boleh pendam itu berlarut-larut di dalam hati, tetapi harus berkata jujur, mengakui kesalahan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan yang benar ataupun perbuatan yang salah yang berbuah pada dosa. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, apapun itu, walaupun tidak terlihat di mata mama, papa, kakak, dan adik, saudara-saudara kita yang ada di rumah, tetapi mata Tuhan melihat semua yang kita buat. Itulah sebabnya adik-adik, Raja Daud menyampaikan hal ini kepada kita semua, bahwa ketika kita merasa telah bersalah, melakukan kesalahan apapun itu, marah ataupun tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik, kita harus datang kepada Tuhan, mengakui kepada Tuhan dengan jujur, lalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan adik-adik percaya bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan dan berkata jujur di dalam penyesalan, mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, percaya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita. Karena Tuhan itu belas kasih. Tidak selama Dia akan menghukum, tetapi Dia akan selalu menyatakan kasih bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Dia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita mengampuni orang itu, maka pastinya kita akan sangat merasa lega karena kita telah melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Begitu juga ketika kita bersalah, kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Maka kalau orang lain bersalah kepada kita, maka kita juga harus saling mengampuni. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita, maka sudah sewajarnya kita juga harus mengampuni sesama. Yang berikut yang perlu kita ingat bahwa ketika Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka adik-adik jalani kehidupan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa yang benar itulah yang kita lakukan. Tetapi apa yang salah, yang dilarang oleh Tuhan di dalam firman-Nya, maka jangan pernah lakukan. Kita harus berani jujur, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang mau benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita yang dapat disampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semua, kepadamu kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan selalu memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami semua, anak-anak Tuhan, yang mengikuti ibadah sekolah minggu dari YouTube ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan hikmat, kepandaian bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu senantiasa menjadi generasi muda yang bertanggung jawab, yang mau jujur dalam kehidupan mereka, untuk berani berkata dan mengakui kesalahan kepada Tuhan dan sesama, dan selalu belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam pendidikan mereka, kami mohon Tuhan memberkati, supaya setiap anak-anak dapat berhasil dalam mencapai cita-cita mereka. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua, Tuhan memberkati mereka di dalam tanggung jawab membesarkan, mendidik, dan membina iman anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan baik. Berkati mama, papa, kakak, dan adik, bahkan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh papa dan mama, Tuhan memberkati, supaya selalu menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia, bercerita tentang Alkitab, bahkan juga selalu memberikan perhatian kepada kami anak-anak. Tuhan memberkati, supaya kehidupan mereka selalu menjadi berkat dan kesaksian. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami juga mohon ampun karena kami tahu kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, dan pimpinlah hidup kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan berpisah, tapi jangan sedih karena kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Karena ada tugas untuk adik-adik semua. Adik-adik kelas TK sampai kelas anak kecil mengerjakan tugas menempelkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Jika sudah selesai dikerjakan, adik-adik dapat berfoto bersama tugasnya dan dikirimkan ke nomor WA di bawah ini. Bukan cuma itu, buat kakak-kakak tanggung dan remaja, ada juga tugas-tugasnya adalah mengisi TTS online. Ya, buat kakak-kakak tanggung dan remaja bisa cek nanti link di bawah ini yang tertera di deskripsi di bawah ini. Kakak-kakak tanggung dan remaja bisa langsung klik dan langsung mengisi TTS-nya. Dan di TTS tersebut ada waktunya. Dan bisa langsung dilihat skornya benar berapa, salah berapa. Setelah itu kakak-kakak tanggung dan remaja bisa langsung screenshot atau tangkap layar dan kirimkan di nomor WhatsApp di bawah ini. Bukan hanya itu, bagi kakak-kakak tanggung dan remaja yang sudah punya Instagram, dapat dimasukkan di story Instagram dan jangan lupa tag @GKI Kanaan Perumnas 4. Iya adik-adik semua, sampai bertemu di minggu depan, tetap ikuti channel multimedia GKI Kanaan Perumnas 4. Sampai jumpa. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti